Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nada Dakwah, inilah adab-adab dalam bertamu menurut sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like dan share agar menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saling berkunjung dan bertamu di antara kita adalah hal yang biasa terjadi. Baik bertamu di antara sanak famili dengan tetangga atau teman sebaya yang tinggal di kos. Namun, banyak di antara kita yang melupakan atau belum mengetahui adab-adab dalam bertamu, di mana syariat Islam yang lengkap telah memiliki tuntunan tersendiri dalam hal ini. Nah, alangkah indahnya jika setiap yang kita lakukan kita niatkan ibadah kepada Allah Ta'ala dan ittiba' pada Rasulullah SAW, termasuk dalam hal adab bertamu. 1. Minta izin maksimal. 3 kali Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa batasan untuk meminta izin untuk bertamu adalah 3 kali, sebagaimana dalam sabdanya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mengucapkan salam dan minta izin masuk. Terkadang seseorang bertamu dengan memanggil-manggil nama yang hendak ditemui, atau dengan kata-kata sekedarnya. Rasulullah SAW mengajarkan, hendaknya seseorang ketika bertamu memberikan salam dan meminta izin untuk masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Sebagaimana juga terdapat dalam hadits dari Kildah Ibn al-Hambal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku masuk ke rumahnya tanpa mengucap salam. Maka Rasulullah SAW bersabda, keluar dan ulangi lagi dengan mengucapkan Assalamualaikum, boleh aku masuk? Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hal ini, memberi salam dan minta izin, maka batasannya adalah 3 kali. Maksudnya adalah, jika kita telah memberi salam 3 kali namun tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, maka itu berarti kita harus menunda kunjungan kita kali itu. Adapun ketika salam kita telah dijawab, bukan berarti kita dapat membuka pintu kemudian masuk begitu saja. Atau jika pintu telah terbuka, bukan berarti kita dapat langsung masuk. Mintalah izin untuk masuk dan tunggulah izin dari sang pemilik rumah untuk memasuki rumahnya. Hal ini disebabkan sangat dimungkinkan jika seseorang langsung masuk, maka aib atau hal yang tidak diinginkan untuk dilihat belum sempat ditutupi oleh sang pemilik rumah. Sebagaimana diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya disyariatkan minta izin adalah karena untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Ketukan yang tidak mengganggu. Seringkali ketukan yang diberikan seorang tamu berlebihan sehingga mengganggu pemilik rumah, baik karena kerasnya atau cara mengetuknya. Maka hendaknya ketukan itu adalah ketukan yang sekedarnya dan bukan ketukan yang mengganggu seperti ketukan keras yang mungkin mengagetkan atau sengaja ditujukan untuk membangunkan pemilik rumah. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami di masa Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu dengan kuku-kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad bab mengetuk pintu. 4. Posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Hendaknya posisi berdiri tamu tidak di depan pintu dan menghadap ke dalam ruangan.
Poin ini juga berkaitan hak sang pemilik rumah untuk mempersiapkan dirinya dan rumahnya dalam menerima tamu. Sehingga dalam posisi demikian, apa yang ada di dalam rumah tidak langsung terlihat oleh tamu sebelum diizinkan oleh pemilik rumah. Sebagaimana amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Bishr, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau kirinya dan mengucapkan Assalamualaikum. 5. Tidak mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para pengintip sebagaimana dalam sabdanya, andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu kamu cungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari Kitabul Isti'zan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang laki-laki mengintip sebagian kamar Nabi SAW. Lalu Nabi berdiri menuju kepadanya dengan membawa anak panah yang lebar, atau beberapa anak panah yang lebar, dan seakan-akan aku melihat beliau menanti peluang untuk menusuk orang itu. Hadis riwayat Bukhari Kitabul Isti'zan. 6. Pulang kembali. Jika disuruh pulang, kita harus menunda kunjungan, atau dengan kata lain pulang kembali ketika setelah 3 kali salam tidak dijawab, atau pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang kembali. Sehingga jika seorang tamu disuruh pulang, hendaknya ia tidak tersinggung atau merasa dilecehkan, karena hal ini termasuk adab yang penuh hikmah dalam syariat Islam. Di antara hikmahnya adalah hal ini demi menjaga hak-hak pemilik rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin, dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 7. Menjawab dengan nama jelas. Jika pemilik rumah bertanya, siapa? Terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah siapakah tamu yang datang, sehingga bertanya, siapa? Maka hendaknya seorang tamu tidak menjawab dengan saya atau aku atau yang semacamnya, tetapi sebutkan nama dengan jelas. Sebagaimana terdapat dalam riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku mengetuk pintu, lalu beliau bertanya, siapa? Maka aku menjawab, saya. Lalu beliau bertanya, saya. Sepertinya beliau tidak suka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah beberapa adab bertamu dalam Islam yang perlu kita perhatikan, agar apa yang kita lakukan ketika bertamu pun sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan mengetahui adab-adab yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Ini juga membuat kita lebih lapang kepada saudara kita sebagai tuan rumah ketika ia menjalankan apa yang menjadi haknya sebagai pemilik rumah. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan sahabat Nada Dakwah dimanapun Anda berada. Jangan lupa tinggalkan jejak komen kalian serta like dan share agar menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.